Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, alladzi awfaqna ala iktisabil sa'adati bi anwa'il ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap manusia pasti mereka berharap bahwa hidupnya ingin bahagia. Tak peduli dia muslim, non muslim, tak peduli dia orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, mereka pasti harapan hidupnya adalah bahagia. Bahagia dalam bahasa Arab itu kalimatnya adalah as-sa'adah. Orang yang bahagia namanya sa'id. Ketika berbicara tentang as-sa'adah atau as-sa'id, Al-Quran itu tidak banyak menyinggung, kecuali kurang dari 4 ayat. Kurang dari 4 ayat. Kenapa? Karena menjadi bahagia, mendapatkan kebahagiaan itu banyak yang dia terjebak dengan kebahagiaan yang sifatnya semu. Kebahagiaan yang sifatnya itu sebenarnya menipu. Maka orang ingin bahagia dengan cara mengumpulkan harta. Dia anggap bahagia itu ketika dia mendapatkan kemasyhuran. Dia akan bahagia ketika dia dihormati orang. Ketika dia merasa dirinya menjadi seseorang yang dimuliakan oleh tetangganya, oleh jamaahnya, dia bahagia. Dia menjadi tokoh masyarakat, dia bahagia. Menjadi tokoh agama, dia bahagia. Maka banyak orang yang tertipu dengan bahagia itu. Nah, lantas bagaimana agar kita betul-betul menjadi orang yang bahagia sesungguhnya? Jadilah orang-orang yang beruntung. Karena orang-orang beruntung pasti bahagia.
Tetapi tidak semua orang yang bahagia dia hidup dalam keberuntungan. Ketika berbicara tentang beruntung, maka kalimat di dalam bahasa Arab itu adalah al-falah. Al-Quran menyebutnya dengan aflaha. Orang yang bahagia adalah muflih. Lebih dari 25 ayat Allah berbicara tentang keberuntungan. Lebih dari 25 ayat. Ini artinya apa? Bahwa ternyata menjadi orang yang beruntung itu harusnya menjadi sebuah target di dalam hidup. Dan siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah seperti yang ditegaskan di dalam surah Al-Mu'minun. Di situ Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Pasti bahagia orang yang beriman. Bukan insya Allah, tapi pasti. Orang-orang yang mukmin sejati itu pasti bahagia, tidak insya Allah. Kenapa pasti? Ketika ada kata qad masuk ke fi'il madhi, ini menunjukkan sebuah kepastian. Kecuali kalimat qad masuk ke fi'il mudhari, maka itu masih ada kemungkinan. Tetapi ketika masuk ke fi'il madhi, maka itu menunjukkan sebuah kepastian 100%. Pasti beruntung orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, bagaimana SOP-nya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung? Saya hanya ingin menyampaikan salah satu ayat dari surah Al-Jumu'ah, ayat 10, ketika Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila salat sudah dilaksanakan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kamu di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah fadl Allah, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا, dan perbanyak ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita balik, berarti kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, SOP-nya seperti itu. Apa yang pertama SOP agar menjadi orang beruntung? Pertama adalah fa'idza qudiyatis shalah. Orang beruntung itu tidak bisa tanpa sholat. Kalau kita ingin hidup beruntung, itu nggak boleh kita itu menyepelekan sholat. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun jadikan komitmen untuk kita memperbanyak sholat sunnah. Kita diingatkan oleh salah satu ayat di dalam surah Al-Ma'un ketika Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholat saja itu dia masih berkemungkinan untuk menjadi orang yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dengan sholatnya, apalagi yang nggak mau sholat. Maka orang kalau ingin beruntung tidak bisa tidak, kunci pertamanya adalah sholat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada saat azan berkumandang, kita mendengar muadzin memanggil, kalimatnya adalah hayya 'alas shalah. 2 kali dalam satu azan, dan azan sebanyak 5 kali. Berarti 10 kali kita dipanggil dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Belum ditambah pada saat iqamah. Orang yang qomat dia akan mengatakan hayya 'alas shalah juga. Ini menunjukkan bahwa betapa sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena kelanjutannya adalah ketika sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau orang sudah sholat dengan benar, orang sudah sholat dengan penuh komitmen, maka jaminannya adalah al-falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggak bisa. Jangan merasa pada saat kita harta banyak,
tapi kita sholat belang bentong, kadang sholat kadang tidak, lalu jabatannya naik terus, harta tambah banyak. Jangan merasa bahwa itu adalah keberuntungan, justru itu adalah istidraj, itu adalah hukuman yang Allah berikan secara perlahan. Ketika ada orang yang ibadahnya kepada Allah kurang, sholat tidak diperhatikan, sedekah juga tidak banyak, zakat kadang-kadang, tapi hartanya melimpah ruah, ingat saudara-saudara, dia sedang dihukum oleh Allah secara perlahan. Bukan berarti pada saat hartanya melimpah, jabatannya semakin naik, relasinya tambah banyak, semakin dihormati oleh orang, tetapi dia jauh dari Allah, sebenarnya dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka sholat adalah modal pada saat orang ingin beruntung. Yang kedua, kalau sudah sholat bagaimana? Fantashiru fil ardi. SOP-nya adalah fantashiru fil ardi. Kita harus mau bergerak. Jangan hanya mengandalkan sholat. Jangan kita berpikir kalau memang takdirnya saya jadi orang sukses, saya sukses. Kalau memang saya takdirnya jadi orang kaya, saya jadi orang kaya. Tidak. Kita harus bergerak. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, kata Allah. Beramallah kamu, beraktivitaslah kamu, dan Allah akan tunjukkan hasil aktivitasmu. Bekerja. Inilah konsep tawakal. Konsep tawakal adalah berdoa dulu baru berusaha. Bukan dibalik. Bukan berusaha lalu berdoa, tidak, tetapi berdoa dulu baru kita berusaha. Konsep tawakal yang sesungguhnya adalah berdoa dulu baru berusaha. Fantashiru fil ardi, bertebaran ke muka bumi. Ada yang memang takdirnya saat ini jadi tukang ojek, jalankan sebagai tukang ojek, karena memang perannya saat itu jadi tukang ojek. Kalau memang saatnya takdir Allahnya kita adalah sebagai pemulung, jadilah seorang pemulung. Kalau memang takdirnya saat ini saya jadi merbot, jadilah seorang merbot. Kalau memang takdirnya saat ini menjadi seorang bisnismen, jadilah seorang bisnismen. Lakukan itu. Kalau memang takdirnya saya menjadi pejabat, jadilah pejabat. Tetapi dasarnya adalah iman kepada Allah. Perbuatan dan aktivitas yang kita lakukan hakikatnya untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk mencari materi. Maka Allah katakan wabtahu min fadlillah, cari fadl Allah, bukan untuk mencari harta. Pada saat kita bekerja bukan untuk mencari harta, pada saat kita berbisnis bukan semata-mata mencari harta, tetapi untuk mencari fadl Allah. Wabtahu min fadlillah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ada salah satu hadis yang mengatakan begini: di antara dosa ada yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, umroh. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun haji, walaupun umroh, dosanya tetap belum diampuni. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas dengan apa dosa itu bisa dihapus? Maka Rasul katakan, al-humum fi talabil ma'isyah, bersusah payah, repot di dalam mencari nafkah untuk keluarga. Kita berrepot-repot, kita susah, kesulitan di dalam kita mencari nafkah untuk keluarga, itu bisa menjadi sarana dosa-dosa ada yang diampuni dengan cara itu. Wabtaghu min fadlillah, cari fadl Allah. Lalu yang keempat, ya, setelah kita sholat, lalu kita bergerak, lalu rubah orientasi, bukan mencari harta tetapi mencari fadl Allah. Yang keempat, SOP-nya adalah wadhkurullaha katsira, perbanyak ingat sama Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pentingnya mengingat Allah adalah pada saat ada kesempatan melakukan sesuatu yang melanggar agama, dia pasti akan menghindar. Kenapa terjadi pembunuhan? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Kenapa terjadi pelacuran? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Kenapa terjadi pencopetan? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Kenapa terjadi pencurian? Karena tidak ingat kepada Allah. Kenapa terjadi penipuan? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Kenapa terjadi berita-berita hoak? Karena
terjadi karena dia tidak ingat kepada Allah. Tapi pada saat di dalam aktivitasnya dia selalu ingat kepada Allah, kecurangan-kecurangan itu tidak akan pernah terjadi, setidaknya bisa diminimalisir. Pada saat kita menjadi seorang pedagang, ketika dia ingat kepada Allah, tidak mungkin dia mengurangi timbangannya. Dia katakan 1 meter ya 1 meter, dia katakan yang buruk ya buruk, dia katakan ini udah basi, dia katakan udah basi. Ketika dia ingat kepada Allah. Karena untuk keberuntungan hakikatnya bukan materi, tetapi keberuntungan hakikatnya adalah manakala hati kita penuh dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, itulah SOP pada saat ingin menjadi orang yang beruntung. Jalankan surah Al-Jumu'ah ayat 10. Jaminannya adalah qad aflahal mu'minun, pasti menjadi orang-orang yang beriman, pasti menjadi orang yang beruntung, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kekuatan iman, kekuatan hidayah, kekuatan sabar, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menjalankan takdirnya Allah. Allah wafatkan kita husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Qur rabbi bil rahmati arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala 'azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.